Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bidah wa wala ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita berikan sebagai Haji Doktor Hasanul Thayyib yang tidak henti-hentinya selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap hari dengan mengambil Al-Quran Al-Karim sebagai bahan untuk memberikan pencerahan. Dan beliau bisa memberikan pencerahan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bisa dipahami, begitu lancar memberikan penjelasan. Dan seakan-akan tidak ada komanya. Jadi ini satu hal yang patut kita berikan apresiasi. Tadi juga saya dengarkan tentang bagaimana hubungan personal antara seorang ayah dengan seorang anaknya, seorang anak dengan seorang ayah, antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Dan ini adalah merupakan bagian daripada uh, tesis ataupun dalam perkembangan doktornya itu dari PTIG-nya itu, ya, Ya, unsur Ustaz. sehingga akhirnya begitu lancar begitu. Ini spesialis beliau itu dalam hubungan interaksional antara seorang ayah dan ibu. Baik, kita sebentar lagi mau berpuasa pada bulan. Mungkin tanggal 11 ya, hari Senin kalau kita. Dan kita tahu bahwa berpuasa pada bulan Ramadan itu ada unsur sejarah, ada unsur spiritual, ada unsur kesehatan, dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang didesain oleh Allah untuk manusia, semuanya pasti membawa kebaikan, membawa keberkahan. Apapun ciptaan Allah, semuanya nggak ada yang sia-sia. Ya. Kemudian produk-produk dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya pasti akan membawa kemanfaatan bagi kita sekalian. Berpuasa ini adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat sebagai ikrar kita kepada Allah Subhanahu. Menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan kita bersama. Menerima bahwa Allah itu segala sesuatu. Menerima bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Menerima bahwa Allah itulah yang akan terus abadi. Sementara kita itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah di dalam hadis Jibril, ini namanya hadis Jibril ya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Islam, yang kedua adalah tentang iman, yang ketiga adalah ihsan, dan yang keempatnya tentang hari kiamat. Nah di sini Nabi dalam sebuah apa namanya itu satu, katakanlah ini sandiwara aja kan, antara malaikat Jibril dengan teatrikal ya, teatrikal seperti museum, seperti teater ya. Tapi sebenarnya ini adalah cara untuk memasukkan satu materi pembelajaran tentang agama Islam itu, yaitu dengan munculnya makhluk yang namanya malaikat Jibril yang berubah menjadi seorang lelaki yang pura-pura tanya kepada kita, ya Muhammad akhbirni alal Islam, wahai Muhammad ceritakanlah kepadaku tentang itu, apa itu Islam. Nabi memberikan penjelasan
Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tusum Ramadan wa tahajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu ya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah kalau seandainya kamu. Nah, di sini kita perlu menganalisa satu persatu dari rukun Islam. Yang pertama adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain. Ini ibaratnya masuk ke dalam agama Islam itu harus melalui seperti persaksian dengan mengucapkan, ya tidak cukup hanya dengan di dalam hati, tapi harus diucapkan, ya, dengan lisan dan didengarkan oleh orang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Nah, ini mau tidak mau harus diucapkan seperti itu. Baru begitu orang itu masuk ke dalam agama Islam dan dengan segala konsekuensi, ya konsekuensinya ya harus melaksanakan sholat. Jadi kemudian bagaimana agar supaya kita tahu bahwa orang itu sudah masuk ke dalam agama Islam? Maka Nabi memberikan penjelasan, wa tuqimus sholat, laksanakan sholat. Kalau kamu betul-betul sudah beriman kepada Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, sekarang tundukkan dirimu sendiri di hadapan Allah dengan ruku', yaitu setengah penghormatan, dan kemudian sujud itu adalah penghormatan yang sempurna, ya, merasa dirinya paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ditempelkan, ya, satu bagian daripada badan kita yang paling mulia, yaitu dahi kita itu ditempelkan di tanah. Itu salah satu indikator bahwa tanah itu adalah awal kejadian manusia. Jadi pada satu sisi kalau kita itu rukuk, kita ingin membayangkan bahwa kita itu berasal dari tanah. Dan pada akhirnya kita juga akan kembali kepada tanah. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Solihin tentang bagaimana kematian itu. Pada akhirnya kita harus kembali kepada tanah. Inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Kita akan kembali lagi kepada asal kita berasal dari mana. Yang kedua itu adalah ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu. Dan kita ini menjadikan Allah segala-galanya. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang macam-macam. Dan kita merendahkan diri di hadapan Allah itu serendah. Nah, ketika manusia itu berada pada tingkatan yang semacam ini, maka sebenarnya dia itu paling dekat dengan Allah SWT. Kalau seorang itu bersujud kepada Allah, dan kita menghinakan diri kita sendiri kepada Allah SWT, sebenarnya dia itu berada pada tingkatan yang paling tertinggi dalam kedekatannya dengan Allah. Sebab kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Orang itu ketika bersujud, maka dia berada pada level yang tertinggi, level yang terdekat dengan Allah SWT. Wakthiru fihi minad du'a. Berbanyak-banyaklah engkau sekalian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa saja, itu doanya insya Allah terkabul. Karena dia itu sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa. Yang merubah segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi sini adalah merupakan cara untuk sebagai bukti. Bukti kita itu telah beriman berislam, yaitu melalui pelaksanaan sholat. Dan sholat sendiri itu adalah sesuatu yang ta'abbudi, ya, tidak bisa kita ketahui kenapa sholat fardu itu ada yang 4 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat. Itu ta'abbudi, artinya kita itu harus
menerima apa adanya saja, tanpa reserve. Bahwa apakah di balik jumlah rakaat itu ada faedah, kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu kan, ya, sama sekali nggak tahu tentang hikmah di balik banyaknya rakaat sholat. Kalau subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan apa namanya itu waktu-waktunya sholat. Agar supaya orang itu mulailah dimasuki oleh suasana spiritual yang mendalam ketika orang itu sholat. Akan lebih bagus lagi kalau orang melaksanakan sholat itu dengan memerhatikan apa yang dia ucapkan pada waktu ketika sholat. Mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, kami mujimu dengan sepenuh hati, dengan pujian-pujian yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan setinggi-tingginya. Kami pujimu. Bahkan sampai yang memenuhi seluruh jagat raya. Karena setiap jengkal yang ada di alam raya itu semuanya ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja, molekul ataupun sel-sel ataupun apapun juga di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di dalam satu tahapan-tahapan di dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya muraqabah, ada yang namanya musyahadah. Muraqabah itu jadi kita itu seakan-akan selalu diawasi, yakin bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak membawa hal-hal yang baik di dalam diri kita sendiri, manakala orang itu sudah merasa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diperhatikan, bisa diawasi. Kalau diperhatikan ya kita tidak akan merasa sendirian lah dalam hidup ini, karena masih ada Allah. Kemudian diawasi supaya kita itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik ya. Jadi banyak ya di dalam sholat itu banyak sekali faedah-faedahnya. Kemudian kita lihat lagi di dalam sholat. Kemudian setelahnya itu zakat. Zakat itu untuk merogoh pajak manusia. Apakah dia itu akan lebih senang terhadap hartanya sendiri atau dia lebih lebih senang kepada apa yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala orang bersedekah. Di sini ada unsur sosial, ada unsur spiritual juga. Jadi ini caranya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui sampai sejauh mana sih keimanan dan keislaman seseorang itu. Yaitu dengan melihat koceknya, apakah dia itu seorang yang berpikir, apakah dia itu orang yang tamak, apakah dia itu orang yang pecinta harta benda. Padahal semua harta benda, semua rezeki itu dalam milik Allah. Allah ingin agar supaya orang itu berbagi. Jangan istilah orang Cirebon itu diceketem itu digenggam saja, tidak mau diberikan kepada orang lain. Nah, kalau seandainya dia mau berbagi, maka berarti dia itu sudah betul-betul mulai merasuk dalam dirinya itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cinta kepada fakir miskin. Fakir miskin itu adalah cara Allah untuk mengetahui apakah ada orang yang peduli kepada fakir miskin atau tidak. Makanya dalam satu hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku itu miskin. Kenapa kamu tidak? Aku itu adalah tidak punya pakaian. Aku itu adalah orang yang lapar. Kenapa kamu tidak? Aku itu marid. Aku itu sedang sakit. Aku sedang sakit, wahai hamba-hamba. Kenapa engkau tidak? Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ya Rabbi, engkau itu kan Tuhan kami semua. Kenapa kok sakit? Kenapa engkau tidak punya pakaian? Kenapa engkau itu adalah zat yang lapar? Ketahuilah wahai hamba-hambaku bahwa apabila ada orang lapar, di situ ada diriku. Maka kalau seandainya engkau itu memberikan sesuatu kepada dia, maka engkau menjumpaiku padanya itu. Dan aku adalah yang tidak punya pakaian. Ya Allah, bagaimana aku mengetahui bagaimana engkau itu tidak punya pakaian sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, wahai hambaku,
Apakah kau tidak tahu bahwa di sana ada fakir miskin yang tidak punya pakaian? Kalau seandainya kau memberikan pakaian, maka disitulah ada diriku sendiri. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Ya sudah. Kemudian setelahnya itu adalah saum. Saum ini adalah bagian yang sangat pribadi sekali. Melatih hati sanubari sendiri, melatih agar supaya dia itu hidup. Karena hati ini bisa jadi akan berkarat. Kata Nabi, inna hadil quluba tasdau kama yasdaul hadid idza wasara al. Bahwa hati ini itu akan berkarat seperti besi yang terkena air. Begitu juga manusia. Ketika dia itu berjalan di muka bumi, bekerja di sana sini, terus saja pasti saja ada kesalahan di sana sini. Melakukan dosa, melakukan pada waktu datang ke pasar dapat dosa, mau datang masjid apa namanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu berjalan ke sana kemari ada saja itu apa namanya itu percikan-percikan dosa pada diri kita sendiri. Kemudian kata sahabat, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Bagaimana agar supaya hati kita itu menjadi bening? Kata Rasulullah adalah zikrul mauti, kasratul zikrul mauti, kemudian wa qira'atul. Jalan yang terbaik untuk agar supaya hati kita ini menjadi bening itu adalah selalu ingat kematian. Nah, jadi bahasa itu menjelaskan tentang kematian. Karena kita itu semuanya apa yang kita bikin di dunia itu, apa kita membangun rumah yang mewah-mewah, pada akhirnya akan ditinggal. Semua keluarga juga akan kita tinggalkan. Semua orang yang kita cintai, apa yang kita cintai semua akan ditinggalkan. Yang akan mewarisi adalah anak cucu kita, ahli waris kita. Dan kalau seandainya semua itu meninggal semua, maka yang mewarisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itulah maka dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama berusaha untuk membeningkan hati kita. Hati yang bening itu laksana pantulan dari kaca. Kaca yang bening itu akan bisa mendapatkan pantulan dari kabar-kabar langit. Ini dia. Pantulan dari rahasia-rahasia Allah yang ada di langit di sana. Sehingga kita mendapatkan satu pencerahan. Tahu-tahu pada diri kita itu ada perasaan harus begini, harus begini. Allah menuntun hati kita itu. Karena itu para wali-wali itu kadang-kadang bisa mengetahui apa yang bakal terjadi karena itu mendapatkan pantulan-pantulan. Karena dia itu hidupnya itu hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para imam-imam masa lalu itu kalau sudah sepuh-sepuh begini, ya seperti beberapa bapak yang ada di sini, itu mereka itu sudah hanya memikir mati itu mati. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kerinduan kepada Allah itu semakin hari semakin besar. Ya, karena sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu yang paling bagus itu memperbanyak amal soleh, memperbanyak wiridan, memperbanyak zikir, memperbanyak ingat keadaan kematian. Dan kita harus mawas diri, berhati-hati dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Dan ini akhirnya kalau seandainya hal itu dilakukan terus-menerus, maka yang terjadi hati kita itu akhirnya menjadi bening kembali, dan kita itu bisa merasakan getaran keimanan kita itu. Digetarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat-malaikatnya, sehingga ada dua kekuatan yang saling bertentangan. Malak itu lammatul malak wa lammatul syaitan. Lammatul malak wa lammatul syaitan. Ada tarik menarik antara syaitan dan malaikat. Malaikat itu mengajak orang untuk berbuat baik, sementara syaitan mengajak orang untuk berbuat tidak baik. Nah, kalau seandainya kita itu hati kita itu bagus, maka yang akan menang itu adalah lammatul malak. Jadi para bapak dan ibu sekalian, maka salah satu di antara persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, ya kalau ibu-ibu mungkin persiapannya beli beras, beli apa ya, karena beras semakin hari semakin mahal. Ya, jadi untuk ya nggak apa-apa juga.
karena kita itu kan harus juga puasa. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah menyambut kedatangan tamu agung kita, yaitu berupa puasa bulan Ramadan. Tamu ini senangnya apa gitu? Kalau kita bertemu di rumahnya Pak Hadar Gempait, maka akan disajikan pempek yang begitu lezatnya di sana dan lain-lainnya. Nah itu karena bahasa itu sudah tahu ini tahu tamu-tamu ini senangnya begini, maka kita senang sekali apabila datang ke rumahnya Pak Hadar. Begitu juga kita pada waktu kehadiran bulan Ramadan, senangnya itu apa? Senangnya kita itu selalu berzikir kepada Allah. Senangnya adalah kita berpuasa, kita menjauhkan diri dari apa? Senangnya adalah kita membaca Al-Quran Karim, karena Al-Quran itu, karena bulan Ramadan itu syahrul Quran wa syahrul sabri. Syahrul Quran wa syahrul sabri. Oleh karena itu pada waktu kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, setidak-tidaknya ya jangan sampai lupa tiap hari itu ada Quran yang dibaca. Syukur-syukur kalau seandainya bisa menamatkan satu bulan itu satu khatamah, itu bagus sekali. Untuk sebagai sangu kita itu, bekal kita untuk menuju akhirat. Kemudian yang kedua, syahrul sabri, sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam berpuasa ini. Dahulu Imam Malik Ibnu Anas, salah seorang penggagas mazhab Maliki, itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, semua pengajian tutup kecuali baca Quran saja. Ya. Tapi kalau nggak tahu NPO itu apa terus ngaji begini, bagus juga sebenarnya sih. Ya, kalau terus ngaji juga nggak apa-apa. Yang dikaji juga Al-Quran Al-Karim. Jadi ini santapan tamunya itu senangnya itu membaca Al-Quran Al-Karim. Nabi sendiri kalau sudah masuk bulan Ramadan ikut selalu semaan dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Kemudian kembali gantian. Malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran, Nabi itu yang mendengarkan. Agar supaya saling memantau perkembangan ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, apakah ada yang dinasakh dan dirubah atau tidak. Jadi ini Nabi dan malaikat Jibril selalu semaan sendiri ya, di beberapa tempat di Jakarta di Ini nge-freeze ya? Iya, Pak. Sampai akhir tamat pada waktu Lailatul Qadar, disitulah membaca doa ya, dengan demikian. Salah satu daripada hasil kita berpuasa pada Ramadan itu kita mendapatkan muraqabah. Muraqabah yaitu kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hal yang sangat bagus sekali. Karena kita itu selalu bersama dengan Allah. Jangan sampai Allah itu kita tinggal. Kemanapun juga kita berada, harus kita bersama dengan Allah. Itu namanya ma'iyatullah. Kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mendapatkan muraqabah yang seperti ini, maka akan meningkat lagi menjadi musyahadah. Musyahadah itu segala sesuatu yang dilihat akan itu adalah kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Melihat hewan ini, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah, subhanallah. Allah menciptakan anjing yang seperti hebat banget, itu yang paling cerdas, paling taat kepada tuannya itu. Itu bagaimana cara Allah menciptakannya seperti itu. Melihat apapun itu yang kelihatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja.